Hai, kali ini saya mau bahas lagu Tinggi Namamu Dipuji dari JPCC ya. Oke, di lagu ini em, sebenarnya chordnya biasa, intronya pun biasa, semuanya biasa. Cuman kadang-kadang yang membuat orang jadi bingung karena di lagu ini biramanya berubah-berubah nih. Ada yang 6/4, ada yang 7/4 kalau saya nggak salah ya. Nanti sama-sama kita hitung gitu ya. Jadi eh, kalau yang nggak biasa ngitung bar pasti lewat gitu. Jadi di sini nih kita harus cermati bukan chordnya. Biasanya kan di lagu-lagu yang biasa saya buat itu, saya buat tutorialnya kayak kalau kayak simfoni musik, kayak NDC, itu kita harus eh, cermati itu chordnya, harus teliti karena chordnya kan ada yang beda, agak sulit gitu. Tapi kalau di lagu JPCC ini dia mencoba buat aransemen itu bermain di birama ya. Birama itu ini ya, apa namanya, jumlah ketukan dalam sebuah bar ya, kalau saya sederhanain. Misalnya biasanya kan 4/4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, itu namanya birama ya. Ada 4 ketukan dalam satu bar itu. Kalau dia biramanya 4/4, biasanya di dalam sebuah sheet musik atau chartnya itu ada 4/4 atau 7/4, 6/8, 2/4, 3/4. Nah, itu namanya birama. Nah, di sini nih dia ini intronya kalau nggak salah ya, ta da 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 da, 6/4. Intronya 6/4. Terus di lagunya baru normal 4/4. Dia hanya di intro sama di bagian interlude aja tuh yang dia bermain di birama. Ya cukup bagus juga, idenya bagus karena mencoba untuk keluar dari apa aransemen pada umumnya yang 4/4 gitu ya. Dan bagus juga, bagus. Jadi nah yang sekarang-sekarang ini memang lagu-lagunya JPCC itu sudah lebih ke arah ini ya, um, British ya. Ya kita bilangnya British ya. Yang lebih dominan tuh gitar ya. Gitar dan chordnya tuh cenderung flat. Flat tanpa variasi yang banyak lah gitu. Misalnya dia hanya 4 chord. Kayak misalnya lagu ya ini lagu tinggi namamu sih. Tinggi namamu dipuji. Rana cuma 4 chord aja ya, paling ada tambah minor jadi 6 chord aja gitu. Dan singkupnya jarang. Dia nggak pakai banyak singkup di situ, nggak pakai banyak tutti juga, nggak ada orkestra juga karena yang dulu kalau kita bandingin zamannya True Worshipper terus ke JPCC ini perubahannya sangat kental banget ya. Jadi itu sejarahnya JPCC ini tidak bisa terlepas musikalnya itu dari True Worshipper yang wah ya. Orkestranya jangan ditanya ya. Kayak lagu-lagu Sukacita Sorga gitu itu kan itu masterpiece itu. Jadi mereka mencoba mengikuti perkembangan musik yang sekarang ya, zaman yang sekarang ini musiknya memang lebih ke British ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin teman-teman kalau ngikutin perkembangan musiknya, sekarang ini kita ini banyak mengadopsi musik-musik yang
British, contohnya kayak Hillsong. Ya lihat aja misalnya yang gereja-gereja apa ya, ada dulu band 10 tahun lalu mungkin, namanya Sound of Praise ya, SOP ya, dari Surabaya, lagu rohani itu. Ya dia arahnya udah ke arah-arah Hillsong begitu musiknya ya. Dominannya tuh gitar, terus bukan gitar begini, bukan. Jadi maksudnya gitar elektrik memang, terus tapi lebih menonjol gitarnya gitu. Kalau dulu kan zaman-zamannya simfoni musik itu yang menonjol tuh orkestranya, terus pianonya, terus ya bagian-bagian inilah orkestranya lah ya, alat tiup. Kalau sekarang ini ke gitarnya menonjol. Ya kayak terus lebih bermain di sound ya, di sound, terus efek-efek yang bisa inilah efek-efek suara sih, bermain di sound-sound begitu. Jadi teknik sudah bukan yang utama gitu ya. Maksud saya bicara teknik yang pad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  itu udah nggak ada lagi, udah jarang. Jadi dia lebih banyak ke sound nging gitu, nging gitu. Oke. Jadi kalau bicara JPCC, ya memang mereka ini sangat mengikuti perubahan ya, musiknya tuh ngikutin banget gitu. Gitu. Ya dia berani, berani berani untuk mengubah haluan ya. Padahal musik dia yang dulu tuh menurut saya tuh keren banget tuh. Gitu. Ya memang saya udah nggak terlalu ngikutin lagu-lagu JPCC yang sekarang ya. Sangat tidak ngikutin. Karena mungkin ini ya apa, tantangannya itu udah berbeda. Tapi kalau yang albumnya JPC apa True Worshipper dulu, setiap lagunya saya kupas gitu dulu ya. Misalnya lagunya Shine Like Star gitu ya, album itu wah satu-satu tuh saya ulik itu lagunya itu belasan tahun yang lalu gitu ya. Tapi gitu masuk ke JPCC, karena mungkin udah beda mood ya, saya mungkin sudah duluan jatuh cintanya ke orkestranya gitu. Jadi waktu dengar yang dominan gitar, ya istilahnya kayak makan itu jadi nggak selera lagi gitu loh. Kayak biasa aja gitu. Paling kalau misalnya ini ada kepentingan ibadah, saya tetap harus pelajarin lagu itu. Tapi untuk mendalami lagu itu sebagai bagian apa mengupas teori musiknya atau akademi musiknya itu enggak. Contoh misalnya kayak lagu-lagu simfoni musik, sampai hari ini saya masih mempelajari lagu itu, bukan hanya sekedar belajarin lagunya ya, pianonya enggak. Saya pelajarin tuh teorinya, saya kupas, saya coba bedah itu kenapa dari chord ini modulasi ke sini bisa begini jembatannya gitu. Nah, kalau yang di True Words di JPCC saya udah nggak lakukan itu. Saya hanya dengar oh lagunya gini, ya udah gitu doang, nggak membedah lagu itu note per note atau chord per chord gitu. Udah beda karena memang terlalu simple ya, terlalu simple. Jadi kalau main kan tetap mainkan juga kadang-kadang kalau misalnya ada yang bawain di gereja, kalau tidak ini ya, kalau tidak online, karena dia kalau online kan kita pasti di ini apa kena copyright claim gitu ya. Jadi sejak adanya muncul copyright claim ini jarang gereja-gereja jarang yang apalagi yang basisnya udah mulai online ya, udah jarang bawakan lagu JPCC karena copyright claim tadi. Oke, jadi tapi ya di sini saya ini aja nggak apa-apa karena ada ini permintaan dari seorang netizen ya di daerah, saya nggak tahu di daerah mana, tapi dia minta tolong untuk dibuatkan tutorial lagu Tinggi Namamu Dipuji gitu ya. Gak apa-apa saya buatkan ya, karena menurut saya mungkin lagu ini penting
dibawakan di sana gitu ya. Jadi saya tetap buatkan meskipun ini kena copyright claim ya, nggak apa-apa sih. Karena orientasi saya sih buat video begini sih bukan mau uang, bukan untuk supaya saya dapat uang, enggak lah. Udah cukup kok Tuhan kasih berkat gitu ya. Tapi saya buat video gini supaya orang-orang gereja yang ada di daerah itu bisa dapat materi yang bagus juga, dapat ilmu juga gitu ya. Karena Tuhan sudah kasih saya banyak ya, saya juga harus beri banyak dengan apa yang saya punya ilmunya ya. Jadi mudah-mudahan melalui video yang saya buat di YouTube, teman-teman yang ada di daerah yang sulit untuk dapat materi-materi musik, dan apalagi dia kerinduannya terhadap pelayanan untuk mengembangkan musik gereja, saya support dengan video-video yang saya buat ya. Semoga teman-teman bisa maju, teman-teman juga bisa semakin berkembang, dan pelayanannya itu semakin hari semakin berdampak untuk gereja dan sekitarnya gitu ya. Oke, kita langsung aja ke lagu Tinggi Namamu Dipuji. Oke, kita langsung ke intro ya. Oke. Ini kepanjangan ya, ntar kita potong aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita ambil langsung di bagian pada tua gapat. Jadi tua gapat manam, tua gapat manam, tua gapat manam, tua gapat manam dasar. Jadi intronya cuman tua gapat manam, tua gapat manam, tua gapat manam, tua gapat manam. Ini biramanya 6/4 ya, 6/4. Jadi tua gapat manam, tua gapat manam, karena dia mainkan 6 notes per 4 gitu ya. Dasar. Jadi tua gapat, gimana hitungnya? Pa gitu. Dasar. Jadi tua gapat manam, tua gapat manam, tua gapat manam, gapat manam gitu ya, cara ngitungnya gitu ya. Jadi dia 6/4. Itu intro ya. Lagi ya. Dasar dari G mulainya ya. Oke. Aman ya. Jadi itu intronya 6/4. Birama 6/4. Nah, waktu dia di verse langsung ganti ke 4/4 ya. Lagi ya. Tua gapat, tua gapat, tua gapat. Gini doang. Wa gapat 6. 4, tua gapat. Tua gapat. enam minor gapat. Ini namanya half time ya. Fa gapat.
tuagapat. Oke, kita bahas verse-nya ya. Dari G. Dasar dari yang tuagapat, dua bar ya. Tuagapat. Maksud itu gini, dua bar tuh gini ya. Di G ini berarti kalau dia 4/4 berarti ada dua kali dua bar tuh. Misalnya tuagapat itu satu bar. Tuagapat. Wagapat sama. Imana na 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 na. Tua lakukan perkara. Tuagapat. Baru half time. Tuagapat. Jadi half time itu sebenarnya drumnya yang half time ya. Kita ngitung barnya tetap tuagapat, itu namanya half time. Oke, gampang ya. Kita langsung ke chorus ya. Oke, kita lanjut. Ulang dikit. Tuagapat. Tuagapat. Loh, kenapa nih? Oke, itu ref ya. Tinggi satu bar. Wagapat namamu. Wagapat. Oke, baru ke intro lagi. Udah, chordnya cuman lurus-lurus gitu aja. Lanjut. Oke, jadi ada ditahan ya. Tuagapat. Kalau dihitung karena dia ada, kalau tadi saya ngitungnya 4/4 ya. 4/4 dia ada 3 bar ya. Berarti itu sebenarnya tetap dia 6/4 ya. Coba ya. Ini dia. Tuagapat manam. Oke. Di bagian itu sudah masuk ke ini ya, ke 6/4 nya. Gitu, oke. Jadi di bagian itu suara string ya. Jadi itu Raja ke 1 2 3 4 1 2 3 4. Itu sama dengan yang intro di awal tadi. Oke, sama aja ya. Kita lanjut. Nah, enaknya ngulik lagu-lagu British tuh begini. Karena dia cuman lurus gitu-gitu doang, cuman diulang-ulang. Sama ya.
berubah kan? Sama ya. One, two, three, four, 1, 2, 3, 4. Oke, kita masuk ke bagian interlude ya. Jadi tadi yang apa? Yang first, terus ref, first lagi ke ref itu sama, chordnya nggak ada perubahan. Nah sekarang kita masuk ke interlude ya. Kita lihat. Yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, waga pat manam tu waga manam tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat manam. Oke. Jadi di bagian interlude, bagian yang ini saya sebut aja nih part pertamanya ya, bagian pertamanya. Tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat. Tadi gimana ya? Lupa saya. Coba ya. Tu waga pat manam. Oke. Jadi 3 tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat lagi tu waga pat manam tu waga pat manam waga pat manam tu waga pat manam. Oke, setelah ini ada lagi pat manam tu waga pat ma tu waga pat manam. Jadi ini bagian kedua ya, biar kita nggak kesulitan untuk membagi-baginya. Yang bagian kedua ini ada tu waga pat manam tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat ma gitu ya. Jadi terus ada lagi. Jadi tadi yang bagian pertama itu kan ada 6/4 semua tuh, 6/4 ada 8 bar ya, 8 bar, 6/4. Baru masuk bagian yang kedua ini ada 6/4 dan ada 6/4 dan 5/4. Jadi gampang aja ya. Jadi maksudnya tu waga pat manam tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat ma. Gitu ya cara ngitungnya, begitu ya. Oke, lanjut. Kita hitung lagi ya. Tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat manam tu waga pat manam tu pat manam tu waga pat ma. Oke, ini bagian ketiga ya, kita ulang dikit. Tu waga pat manam waga pat manam tu waga pat tu waga pat ma tu waga pat manam tu waga pat ma tu waga pat tu. Oh gitu. Oke, jadi dia jadi yang main ini synthesizer ya. Terserah nanti teman-teman mau pakai suara apa. Boleh suara ini, boleh kalau mau ada synth-nya. Terserah lah ya. Jadi kira-kira ngitungnya begitu. Kita ulangi lagi dikit ya. Oke, bagian ini.
Ini dia. Wagapat tinggi. Jadi sebenarnya hanya dibolak-balik di situ aja ya. Chordnya itu sama aja. Coba kita ulang lagi ya. Ini yang pertama ya. Di bagian pertama. Bagian yang kedua. Tuagapat ma nam, tuagapat ma nam, tuagapat ma nam, tuagapat ma nam, wagapat ma nam, tuagapat ma nam, tuagapat ma nam, tuagapat ma nam, tuagapat ma, tuagapat ma nam, tuagapat ma, tuagapat. Ya, gitu cara ngitungnya. Ini ada sedikit perubahan chordnya. Tadi yang bagian waktu dia slow tadi, tinggi mayor 7, namamu dipuji 3, hormat kemuliaan. Baru full lagi musiknya. Chordnya sama ya. Oke, waktu mau ini mau modulasi, hormat keagungan, gitu. Hormat keagungan, gitu. 5, 6, baru ke A tinggi. Oke, lanjut. 4, 6, 4, 1. Ending. Tuagapat manam, tuagapat ma, tuagapat manam, tuagapat ma, tuagapat manam. Oh, sorry. Oke, refnya dulu kita bahas ya. Yang bagian ending mau terakhir. Raja Fis minor 4, 3, 5, 1 di sini 1 di sini 5. Raja keagungan, Raja keagungan. Baru masuk ke bagian ininya ya. Temanya tadi. Jadi ini tema ya yang yang biramanya 6/4, 6/5 itu temanya ya. Kita ulang dikit lagi ya. Tiga, 4, 5. 4, 6, tuagapat manam, tuagapat ma, tuagapat manam, tuagapat ma, tuagapat manam, tuagapat. Oh, sorry. Pat manam, tuagapat ma, tuagapat ma, tuagapat tuh. Oke, jadi yang terakhir tuh tuagapat
tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat tuh. Oke, yang terakhir tuh 2 ya, 4/4 ya. Coba lagi ya. 4 manam, tua gapat ma, tua gapat tuh. Ya, jadi yang terakhir 4 ya. Jadi 6/4, 5/4, baru 4/4. Kita ulang dikit lagi. Dari ya jauh ya. 6, tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat tuh. Oke, dari endingnya ya. Raja keagungan. Ini F. Ini F apa? C kres, sininya F ya. Ikut ini nih. Jadi Raja D keagungan, A on E. Raja keagungan. Terakhir Raja F kres minor. Tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat manam, tua gapat ma, tua gapat tuh. Ininya keempat, tua gapat tuh gitu. Oke, itu tadi lagu JPCC ya. Tinggi Namamu Dipuji, dan dia seperti yang saya tadi jelaskan di awal, dia hanya bermain di biramanya aja. Jadi tadi kalau kita hitung, biramanya ada 6/4, 6/4, terus ada 5/4, sama 4/4 aja gitu ya. Temanya tadi pa 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 ta 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 ta. Jadi waktu di interlude pun itu masih dipakai. Jadi bagian yang penting yang harus teman-teman ulik itu dia di bagian temanya ini tadi. Intronya kan itu temanya itu sampai di, jadi tema itu yang dominan di lagu itu. Di intro dia ada, di interlude dia ada, bahkan di ending pun dia ada. Bahkan persis nih birama yang dia pakai di intro, di interlude sama di endingnya sama gitu. Jadi temanya itu gitu. Dan cukup bagus. Dari sisi ini ya idenya bagus, karena jarang banget ada lagu rohani, lagu gereja yang bermain di birama gitu, sangat jarang. Biasanya kan dia walaupun lagu praise hanya di 4/4 ataupun di 2/4, jarang ada yang jarang ada yang ngotak-ngatik birama gitu, sangat jarang. Ini kayaknya ini dari lagu gereja yang saya tahu ya baru ini yang begini, yang ada ngotak-ngatik tentang birama gitu ya. Dan dia cukup berani, dia nggak takut orang salah slip ini dari ketukan ke berapa gitu loh, ya gitu ya. Jadi usahakan teman-teman waktu main ini, lagu ini pengalaman saya sih ya, kita mainnya harus sambil ngitung ya. Apalagi kalau kita baru tahu lagu ini, baru dengar, terus suruh main harus ngitung. Karena kalau nggak lewat pasti lewat. Itu kan hal yang sangat jarang kita mainkan. Bermain birama itu jarang, jadi pasti bisa lewat kalau nggak ngitung. Jadi saya biasanya ngitung ini, saya pasti ngitung. Kalau misalnya kayak lagu ini kan jarang dibawain, saya pasti ngitung. Biasanya saya akan tulis di kertas ininya kunci-kuncinya dan ketukannya gitu. Jadi menghindari slip ya, menghindari saya salah hitung gitu. Jadi kalau sambil lihat kan bisa fokusnya lebih ke situ gitu. Jangan coba-coba main ini sambil ngobrol, lewat pasti. Jadi pasti akan berantakan ya. Jadi
Ya ini referensi juga untuk teman-teman, mungkin ada yang mau mencoba buat intro lagu atau intro lagu pakai biramanya dibolak-balik, bagus juga. Itu bagus. Dulu saya pernah mengaransemen lagu Sukacita dari NDC. Mungkin teman-teman kalau lihat video ini di YouTube saya ini yang paling bawah, saya nggak tahu itu video tahun 2000 berapa ya? Mungkin itu tahun 2016 mungkin. 2016 apa 2017 lah. Nah, saya buat intronya itu agak saya buat kasih depannya itu ada apa? Ada opening dulu. Ada 7/8, terus ada 6/8, ada 7/8 ya kalau saya nggak salah ya. Jadi gitu. Ya cuman iseng-iseng waktu itu, ternyata bagus juga gitu. Coba aja nanti lihat di video saya yang sebelum-sebelumnya, jauh banget ke belakang ya. Itu saya coba otak-atik birama gitu. Ternyata asik juga gitu. Ya memang harus konsentrasi ya, jangan sampai ke ini salah fokus. Nah, yang bagian di lagu ini ada teman saya tuh yang kehilangan fokus tuh. Jadi agak berubah. Oke, saya pikir itu aja dari saya, teman-teman. Ya, semangat teruslah latihan ya. Pasti bisa, dan kita semakin hari semakin matang dalam bermusik, dan itu bisa jadi berkat untuk gereja di mana kita melayani ya, dan jadi berkat untuk teman-teman yang lain. Oke? Kenapa saya bilang jadi berkat untuk teman-teman yang lain? Kadang-kadang kan kalau kita ngulik, teman-teman kita ngulik, kita nggak ngulik, jadi waktu main berantakan, banyak salah, itu kita nggak jadi berkat untuk teman kita yang lain, karena kita jadi sandungan, nggak ngulik, tapi kok berani-beraninya tampil. Menurut saya, teman-teman sebelum perform di gereja pelayanan, usahakan Anda latihan dulu, supaya teman-teman tuh nggak malu-maluin ya, nggak nyusahin yang lain. Gitu. Oke? God bless you ya, semangat!